Sierra 5, Swans, Coach 19, confirmed. Stand by. Stand by. Sierra 5, Grace unsighted, possible Swan. Sierra 3, possible Swan, grey on black. Stand by, possible swans in Sierra 1, female swan, white on green. All call signs I have control. Stand by. Go. Halo sedulurku semua, selamat datang kembali di Ngomongin Film Aja. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya lur ya. Masih bersama saya Samsul Da Silva yang kali ini akan membawakan sebuah film yang berjudul SAS Red Notice yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu nih lur. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Paket Asia. Film dibuka dengan memperlihatkan tentara bayaran yang bernama Black Swan. Mereka sedang menjalankan misi di desa terpencil di wilayah Georgia nih lur. Pasukan ini disewa oleh Inggris untuk mengamankan sebuah wilayah yang rencananya di sana akan digunakan untuk pembangunan sebuah jalur pipa gas milik sebuah perusahaan ternama di Inggris. Black Swan mendapatkan misi ini dari pejabat tinggi SAS yang bernama Kapten Jack. No, I mean, I wouldn't want to live in that fucking shithole. Well, they want. Fucks it up. It's down to you. I just need that village cleared today, all right? Namun misi yang dijalankan Black Swan tidak berjalan dengan mulus karena warga desa tetap bersikukuh mempertahankan wilayahnya dan mereka sudah siap mati untuk berperang. Akhirnya kontak senjata pun terjadi. Seorang pimpinan Black Swan yang bernama William Wells mengangkat putrinya sendiri untuk menjadi pemimpin di misi ini. Dia bernama Grace. Ini dia orangnya lur. Grace yang dengan semangat jiwa mudanya yang meronta-ronta kemudian menginstruksikan ke semua anggota Black Swan untuk membantai setiap laki-laki, bahkan anak kecil sekalipun. Namun terkhusus untuk perempuan, mereka dibiarkan hidup sebagai sarana teror agar mereka menyaksikan seberapa mengerikannya pasukan Black Swan ini lur. Pertempuran yang berlangsung hingga malam hari itu akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa. Di sana Grace tidak menyadari jika aksinya tersebut ternyata telah direkam secara diam-diam oleh seorang wanita di sana. Scene kemudian beralih ke salah satu anggota SAS yang bernama Tom and Jerry. Maksudnya Tom Hopper lur. Ia mendatangi sebuah kastil untuk mengambil cincin berlian peninggalan keluarganya yang akan ia gunakan untuk melamar kekasih tercinta. A favor. That would be you, sir. You're being more obtuse. Sophie is a fine choice, Thomas. Semenjak video pembantaian Black Swan tersebar luas di media sosial, dunia banyak mengecam aksi pembantaian itu dan menyebut Inggris sebagai penjahat dunia. Di sana Interpol membuat Red Notice atau perintah langsung kepada pasukan SAS untuk menangkap semua pasukan Black Swan. Red notices have been issued for 3 members of the notorious Black that has only now come to light. Children Grace and Oliver Lewis.
The family is reported to be living in North. Di dalam kantor Perdana Menteri Inggris yang bernama Josh Cleven diperintahkan untuk mengembalikan nama baik Inggris di mata dunia dengan cara membantai semua anggota Black Swan. Cara tersebut diyakini akan memutus mata rantai dan tetap menegaskan jika pemerintah Inggris tetap bersih dan tak terlibat apapun yang menyangkut tentang tentara bayaran yang bernama Black Swan. Ceritanya cuci tangan nih lur. The Yanks won't eat our shit. Lewis lives here. He does his business here. No, I cannot be seen to protect a war. Lalu di sebuah rumah sakit, Tom menemui pacarnya yang bernama Sophie. Ini dia orangnya. Tom tiba-tiba memberikan tiket pesawat di mana nantinya mereka akan pergi ke Paris. Yang padahal itu hanyalah rencana Tom untuk melamar Sophie di sana. Tom melakukan ini sebagai kejutan untuk sang kekasih tercinta. Saat sedang asik mengobrol, Tom tiba-tiba dipanggil oleh Josh Cleven yang dimana ia diberi tugas untuk menangkap pasukan Black Swan. I'm sorry. Yes, yet. Don't be late. Di dalam markas Black Swan, Grace yang memiliki mata-mata mendapatkan informasi jika pasukan SAS dan pemerintah Inggris akan memutus kerjasama dengan mereka. Yang artinya sekarang Black Swan tidak memiliki backingan lagi dan akan diburu oleh pasukan SAS Inggris. Grace kemudian mengatur sebuah rencana di mana mereka akan segera pergi menuju Amerika untuk bersembunyi. Sedangkan ayahnya sendiri yaitu William Wills akan berusaha menahan pasukan SAS di sana. No, I've been using him for my own means. The last thing they want is an arrest. Anything else from here is a bonus. Beberapa jam kemudian, Tom mendatangi markas Black Swan dengan berpura-pura menyamar sebagai agen yang bekerja untuk dinas kesehatan di bidang rumah sehat dan menawarkan kepada pekerja kebun di sana untuk mengikuti program rumah sehat dari perusahaan. Namun wanita itu menolaknya. Tom yang sebenarnya sedari tadi hanya berpura-pura kemudian langsung menyuntikkan obat bius kepada wanita itu. Mayor Bizard yang berperan sebagai kepala penyergapan kemudian memerintahkan pasukannya untuk tidak berlebihan dalam penyerangan agar tidak ada korban jiwa yang berjatuhan. Namun lagi-lagi, keadaan di lapangan sangat berbeda di mana pasukan SAS langsung diserbu oleh pasukan Black Swan yang sudah dipersiapkan oleh Grace dan ayahnya. Dalam operasi tersebut, Wills dengan mudah ditaklukkan. Dia hanya duduk diam di kursi dan pasrah menerima nasibnya tanpa ada perlawanan seperti yang ia gembor-gemborkan di awal tadi. Kapten Jack yang tidak melihat Grace di sana, kemudian langsung menyuruh anak buahnya untuk kembali menyisir ke semua ruangan. Dan tiba-tiba... I needed somewhere to put my... Stitched up by a kid with a mobile. Thank fuck they didn't have... What, by the PM? Oh, politicians come and... Tak lama kemudian, Tom dan Declan melihat sosok wanita yang sedang membawa granat. Mereka menyangka itu adalah Grace. Dan... Setelah operasi selesai, Mayor Bizard memarahi Tom karena telah menyalahi prosedur dan membunuh seorang wanita. Tom berdalih jika ia hanya mempertahankan diri. Tom juga merasa jika operasi ini sudah ada yang membocorkan, yang artinya ada orang dalam yang telah berkhianat. Namun Tom tetap disalahkan dan Mayor Bizard tetap memberi sanksi bahwa Tom akan diberhentikan untuk sementara waktu. But this is why you're supposed to use non-lethal means, so whoever it order stands and get that sorted. Tom yang sedikit mendapatkan luka di bagian pelipisnya kemudian diobati oleh Sophie. Di sana Sophie sedikit marah dikarenakan Tom telah membunuh seorang wanita. Meskipun Tom berdalih bahwa ia hanya membela diri, Sophie tetap saja menyalahkan dirinya.
Tom kemudian mengalihkan pembicaraan tentang tiket pesawat yang telah ia berikan waktu itu. Namun Sophie menolak menggunakan pesawat dan ingin menggunakan kereta api saja. Yang karena keputusan Sophie ini, nantinya jalan cerita ke depannya akan sangat membagongkan nih lur. I really want to believe that right now. Only if you're willing. Ada seseorang yang pura-pura cacat dengan menaiki kursi roda yang menumpang di kereta ini yang ternyata itu adalah Grace. Seorang petugas kereta yang mencoba memeriksa paspor penumpang kemudian mengetuk pintu WC yang dimana Grace berada di dalamnya. Dan tanpa basa-basi, Tom yang kebelat pipis kemudian pergi ke toilet. Dan di sana ia melihat ada noda darah di pegangan pintu tersebut dan ia kemudian langsung memeriksanya ke dalam. Tom lalu menghubungi markas dan menginformasikan jika Grace sekarang berada di dalam kereta yang sama dengannya yang sedang menuju ke Paris. Declan kemudian menginformasikan hal ini kepada Mayor Bizard dan di sini kita akhirnya tahu bahwa yang membocorkan atau yang menjadi pengkhianat atas semua ini adalah si Mayor Bizard. Si Mayor kemudian menginformasikan hal tersebut kepada Grace. Dengan cepat, Grace yang telah mendapatkan informasi dari si Mayor pun kemudian langsung membajak kereta itu. Clear the tunnel and dispatch the fire response team. Pemadam kebakaran diterjunkan ke lapangan, tapi ternyata mereka adalah pasukan Black Swan yang menyamar menjadi pasukan pemadam kebakaran. Tom yang tahu jika mereka adalah anggota Black Swan kemudian langsung beraksi meskipun hanya sendirian. Solo versus squad nih lur. Setelah ledakan tersebut, Tom pun kembali ke dalam kereta untuk memastikan Sophie dalam keadaan baik-baik saja. Namun lagi-lagi, dia harus melawan anggota Black Swan yang sedang mengincar dirinya. Untungnya Tom berhasil kabur. Kemudian ia kembali menghubungi Declan dan mengatakan jika pasukan Black Swan telah datang dengan menyamar sebagai anggota pemadam kebakaran. Tom juga mengambil foto Grace sebagai bukti dan kemudian segera mengirimkannya kepada Declan. Namun di sini si botak Bizard meminta foto tersebut yang kemudian dikirimkan kepada Grace untuk mengetahui posisi keberadaan Tom di sana. He's looking for holes in your protection belt. Lalu pasukan Black Swan mulai mengebor jalur terowongan yang ternyata di atas terowongan ini merupakan sebuah jalur pipa gas yang dimana nantinya mereka berencana akan membuat sebuah ledakan besar dengan bom yang sedang mereka siapkan. Grace yang mendapat kiriman foto dari si Mayor Bizard akhirnya mengetahui jika ada pasukan SAS yang sedang menumpang di kereta ini. Grace kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencarinya dan menyita semua HP milik penumpang yang ada di sana. Sophie yang sangat cerdas kemudian langsung menyembunyikan HP di dalam sepatunya dan memberikan HP milik penumpang lain yang terjatuh saat ledakan tadi. Please hand over any electronic devices. Thank you. And I'm the criminal. Media nasional Inggris sedang menyiarkan kejadian pembajakan sebuah kereta cepat yang sedang menuju ke arah Paris. Di dalam rapat itu ada Perdana Menteri yang sangat muak dengan tingkah pola pasukan Black Swan. Si Perdana Menteri kemudian memerintahkan Jack untuk memimpin operasi ini dan diharuskan untuk menghabisi semua pasukan Black Swan. Scene kembali ke dalam kereta. Di sini kita akan melihat kekejaman dari si Grace, pemimpin baru Black Swan. Ia menembak mati seorang bapak-bapak hanya karena HP-nya hilang. Akibat tembakan itu, seorang anak kecil yang berada di samping si bapak juga ikut terluka.
Sisi kemanusiaan Grace juga ternyata masih ada nih lur. Ia meminta siapapun ahli medis untuk segera mengobati anak tersebut. Sophie yang kebetulan adalah seorang perawat lalu mengacungkan tangannya dan bersedia menolong anak tersebut. Fix it. Singkat cerita, pasukan SAS sudah tiba di depan terowongan dan mereka segera bersiap untuk melakukan penyerangan. Si Kapten Jack yang baru tiba di lokasi kemudian berkata jika misi ini akan dipimpin langsung olehnya. To carry out a proper CTR. Well, who took these then? Tom. Well, the Swans have done him a fucking favour. Okay, back to what we're here for. These photos on. And if you don't, you are off and he is on. Tom yang mengetahui bahwa Sophie berada di dalam toilet kemudian mengajaknya untuk kabur. Namun Sophie memilih untuk mengobati anak kecil yang terluka itu. Di sana Sophie meminta Tom untuk memukulnya hingga pingsan agar tidak dicurigai oleh pasukan Black Swan. What's going on? Open the door! Knock me out. Open the door! What? You'd make a great father. Open this door now! Kembali ke pasukan SAS yang perlahan memasuki lorong kereta. Tiba-tiba Sierra 1. Rail locomotive unmanned. Dari baku tembak yang terjadi, pasukan SAS yakin pasti ada seorang pengkhianat di sini karena pasukan Black Swan ternyata sudah mengetahui posisi pasukan SAS saat penyerangan tadi. Kemudian saat sedang berdebat, tiba-tiba Grace menghubungi pusat markas SAS melalui jaringan internet yang ia retas. Grace memberikan dua tuntutan pada pasukan SAS. Yang pertama adalah pemerintah Inggris harus mengakui bahwa negaranya telah menyewa Black Swan dalam misi pembantaian di desa kecil Georgia. Kedua, pemerintah Inggris harus membayar 500 juta dolar serta mengamankan perjalanan Black Swan untuk sampai ke Amerika. Di sana, Kapten Jack memutuskan untuk memberikan uang senilai 500 juta dolar sesuai keinginan Grace. Setelah Tom berhasil membawa anak gadis yang tadi Sophie obati, Tom kemudian menyuruhnya untuk menemui pasukan SAS. Namun lagi-lagi, Tom harus dihadang oleh pasukan Black Swan yang telah mengikutinya dari belakang. Ça aussi, c'est difficile à expliquer. Ne t'arrête pas avant. On call signs, rear cockpit, go! Flame! Di dalam kereta, Grace menginterogasi Sophie perihal kaburnya gadis kecil tadi. Grace menyangka jika pria di luar sana adalah orang yang Sophie kenal. Sophie pun tidak bisa mengelak lagi karena handphone yang ia berikan bukanlah miliknya. Tom yang mengetahui jika Black Swan akan meledakkan pipa gas itu kemudian berusaha untuk menggagalkan rencana mereka. Scene lalu memperlihatkan si Mayor Bizarre dan si Kapten Jack yang sedang menemui Grace untuk bernegosiasi. Tiba-tiba Can I offer you a drink? Why are we here? kemudian terjadi sebuah perdebatan antara Grace dan si Kapten Jack yang dimana masing-masing dari mereka saling menyalahkan. Jack mengatakan bahwa Black Swan telah teledor sampai-sampai pekerjaan kotor mereka dilihat oleh mata dunia. Ternyata perkataan dari si Kapten Jack ini diam-diam direkam oleh anak buah Grace yang kemudian langsung mengunggahnya di media sosial tercinta kita, apalagi kalau bukan YouTube, lur. Kill kids with mobile phones. Village, and we did. You fucked up. You left witnesses. In the next 30 minutes. Get that? Loud and clear.
Tom kemudian menghubungi Declan dan mengatakan jika pasukan Black Swan berencana untuk meledakkan jalur pipa gas. Jika rencana Black Swan berhasil, maka bisa dipastikan bahwa seluruh sandera yang ada di dalam kereta akan meninggoy di tempat. Dan dengan sangat kampretnya lagi, Declan malah menghubungi Grace. Declan juga memberitahu jika Sophie adalah kekasihnya Tom. Pengkhianat. Grace kemudian meminta Tom untuk segera menyerah, karena jika tidak, Grace mengancam akan membunuh Sophie, kekasih tercintanya yang sekarang berada di tangannya. Di sisi lain, Tom juga memiliki sandera yang bernama Oliver. Oliver adalah kakak kandung dari Grace, lur. Tom yang tak ingin kekasihnya terluka kemudian mengikutinya dari belakang. Sementara Oliver menyuruh Grace untuk segera pergi dan ia akan menahan Tom. Di sisi lain, pasukan SAS berhasil menyelamatkan Sandra dan membawanya keluar. Anak buah Black Swan yang masih selamat kemudian menyamar sebagai penumpang kereta. Namun pasukan sniper yang sudah mengantongi informasi tiba-tiba... Swans are confirmed, sir. Sierra 1, female swan, white on. Grace unsighted. Possible swan, blue on black. Stand by. Possible swan, red on black. Go. Akhirnya semua pasukan Black Swan berhasil mereka habisi. Namun mereka belum menemukan sosok Grace yang kita semua tahu jika ia kabur melalui jalur pipa gas bersama Sophie. Kemudian scene berpindah di mana Grace masih menyandra Sophie di sana. Grace berencana untuk meledakkan jalur pipa gas milik perusahaan Inggris itu sebagai bentuk balas dendam. Setelah ledakan itu, si kampret Declan dan si Kapten Jack terluka parah dan tertimpa reruntuhan. Si Kapten Jack menawari kerjasama dengan Declan untuk menolongnya di reruntuhan. Namun Declan tidak berminat dan lebih memilih membawa kabur uang $500 juta seorang diri. Tom yang telah tersadar melihat Grace melukai paha mulu Sophie dengan sebuah pisau. Tom kemudian menghampiri Sophie dan berusaha menolongnya. Namun di sana Sophie menyuruh Tom untuk mengejarnya dan untuk kali ini Sophie meminta Tom untuk membunuh wanita itu. Setelah kejadian itu dan video Kapten Jack yang sudah tersebar luas di internet, akhirnya berita nasional di Inggris ramai-ramai menyiarkan keterlibatan pemerintah atas kerjasamanya dengan pasukan bayaran Black Swan. Mereka dinilai sangat kotor dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Kayak di negeri Wakanda ya lur ya. Heating water, heating pizzas for their fat kids as they could just admit that he hired us. Good luck with the second term. Kembali kepada Tom yang saat ini sedang berhadapan dengan Grace di sebuah hutan bersalju dan pertarungan epik pun terjadi. Setelah Grace kalah dan diancam dengan sebuah pisau, Tom kemudian mulai dipengaruhi oleh Grace di mana ia sangat cocok untuk menjadi ketua pasukan Black Swan. Mendengar hal itu, Tom pun hanya terdiam. Dan tiba-tiba... It's a gift. I've never loved anyone in my entire life, and neither of you. Tamat. Ending yang sangat meng-Tom and Jerry kan ya lur ya. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, wahai para penguasa,
Janganlah kalian menghalalkan segala cara untuk melancarkan usaha dan melanggengkan jabatan kalian sehingga membuat rakyat menderita. Sesungguhnya semua perbuatan kalian akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Saya Samsul mewakili tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.